sahabat Skriptura, pada seri renungan Skriptura kali ini kita akan merenungkan bagian kitab suci yang diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kita akan melihat 3 kata kunci dari bahasa Ibrani yang akan membantu kita memahami pesan utama dari teks ini. Dan kita akan masuk ke dalam kata kunci yang pertama, ada yare yang artinya takut atau hormat secara mendalam. Di ayat yang ketujuh ada ajakan untuk takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini bukan rasa takut yang membuat menjauh, tetapi sikap hormat yang membuat seseorang hidup dengan hati-hati di hadapan Tuhan. Dan kata kunci yang kedua ada rapah yang artinya menyembuhkan. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa sikap takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan itu membawa kesembuhan bagi tubuh. Ini menunjukkan bahwa hidup yang selaras dengan Tuhan itu membawa pemulihan secara menyeluruh. Dan kata kunci yang ketiga ada musyar, yang artinya didikan atau disiplin. Di ayat yang ke-11 sampai 12 itu ada ajakan untuk tidak menolak didikan Tuhan. Bahkan dijelaskan bahwa Tuhan mendidik orang yang dikasihinya. Ini menunjukkan bahwa didikan adalah tanda hubungan, bukan penolakan. Refleksi yang dapat kita maknai bersama melalui teks ini memperlihatkan satu pola yang jelas. Dimulai dari sikap hati yang takut akan Tuhan, lalu menghasilkan hidup yang menjauhi kejahatan, dan berlanjut pada pengalaman akan pemulihan dan didikan dari Tuhan. Ketika seseorang hidup dengan hormat kepada Tuhan, ia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, ia mulai melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu mempengaruhi cara ia bertindak. Lalu ada janji bahwa hidup seperti ini membawa kesembuhan. Ini menunjukkan bahwa hidup yang selaras dengan Tuhan tidak hanya berdampak secara rohani, tetapi juga menyentuh seluruh kehidupan. Namun, teks ini juga jujur bahwa dalam perjalanan itu ada didikan. Didikan tidak selalu nyaman, tetapi justru menjadi tanda bahwa Tuhan sedang membentuk. Menariknya, didikan ini bukan tanda bahwa Tuhan jauh, tetapi justru tanda bahwa Tuhan dekat dan mengasihi. Seperti seorang ayah yang mendidik anaknya, Tuhan membentuk hidup orang yang menjadi miliknya. Di bagian ini kita belajar bahwa hidup yang benar bukan hanya tentang menghindari yang salah, tetapi tentang hidup dalam hubungan dengan Tuhan, menerima didikannya, dan dibentuk olehnya. Kiranya melalui renungan ini kita belajar bahwa hidup dengan hormat kepada Tuhan itu membuka diri terhadap didikannya. Dan percaya bahwa semua itu membawa kita pada hidup yang semakin benar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.